Baik, kita ada di segmen terakhir. Saya akan minta tanggapan langsung dari Mas Adi, termasuk Mas Adi. Bagaimana kemudian Anda lihat jika reshuffle akan dilakukan lagi? Apakah kemudian konsolidasi politik juga masih akan terus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto atau bagaimana kemudian Anda melihat jika reshuffle nanti akan digulirkan kembali, Mas Adi? Ya, saya kira memang salah satu hal yang mendasar dari adanya keinginan reshuffle itu tentu adalah untuk memperbaiki kinerja menteri. Jadi menteri-menteri yang memang sudah tidak lagi bisa berharap bisa mengakselerasi dari keinginan presiden, maka wajib hukumnya harus diganti. Jadi itu. Tapi kan dalam perkembangannya kita tahu bahwa dalam sejarah perkembangan reshuffle di Indonesia seringkali pertimbangan-pertimbangan politik juga adalah menjadi faktor penting kenapa seseorang itu direshuffle. Mungkin karena alasan akomodasi, mungkin karena ada konflik internal, mungkin karena ada konflik politik jelang pemilihan umum dan seterusnya dan seterusnya, seringkali juga menjadi sebab kenapa reshuffle itu dilakukan. Misalnya dengan mengurangi sejumlah menteri bagi partai pendukung yang mungkin tidak lagi loyal, mungkin partai politiknya tidak lagi memberikan dukungan secara total sehingga partai yang bersangkutan menterinya dikurangi dengan memasukkan mungkin kekuatan-kekuatan politik baru untuk memberikan bagaimana dukungan-dukungan parlemen khususnya dan partai itu bisa dilakukan secara signifikan. Hmm. Jadi itu adalah variabel yang bisa dilihat oleh kita Mas Jaya bahwa sebenarnya reshuffle bahwa sering terjadi di kita adalah variabel-variabel yang dua itu alasan profesionalisme, alasan kinerja dan alasan-alasan politik. Tentu kita berharap karena konsolidasi dukungan politik di pemerintahan kali ini adalah yang sangat luar biasa, maka reshuffle-reshuffle yang terjadi itu mesti diarahkan bahwa semua hal yang terkait dengan pergantian menteri, pergantian kabinet, mestinya itu didirect untuk memperbaiki kinerja dan bukan untuk alasan-alasan yang lain. Jadi bagi saya sudah betul kemarin waktu Presiden beberapa waktu yang lalu mengatakan kalau sudah 3 kali diingatkan tapi Ya. tidak sesuai dengan harapan, masih bandel dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka saatnya memang harus diganti dan diberikan kepada kandidat yang lain untuk mengembangkan apa yang sudah diinginkan oleh pemerintah. Baik, oke. Mas Adi, yang menarik juga terkait dengan pernyataan Presiden, terkait dengan tadi butuh striker-striker yang geraknya cepat. Nah, ini terkait dengan reshuffle terakhir. Menteri Purbaya, ini yang kemudian menjadi sorotan publik terkait dengan gayanya yang koboi, lalu juga beberapa hal publik juga menilai salah satu menteri dengan tadi kinerja terbaik versi Selios begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan fenomena Menteri Purbaya yang kemudian juga tadi ramai dibicarakan oleh publik, tapi kita juga masih belum mengetahui secara pasti bagaimana kemudian nanti kinerjanya dalam tahun-tahun ke depan. Mas Adi. Ya, saya kira memang harus diakui dengan adanya Pak Purbaya ini tentu akselerasi bagaimana harapan untuk memperbaiki kinerja di bidang ekonomi kan terus tumbuh. Hmm. Bagi saya Pak Purbaya itu bukan hanya soal komunikasi politiknya yang belak-belakan, bukan hanya komunikasi politiknya yang cukup transparan dan bahkan cenderung vulgar, tapi saya justru melihat ada sesuatu yang melampaui itu, yaitu terkait dengan hal-hal yang sifatnya prinsip dan sifatnya substansial. Misalnya Pak Purbaya mengatakan membayar utang WUS menggunakan dana APBN. Itulah yang saya sebut hal-hal yang sifatnya prinsip. Selama ini WUS itu kan sudah dianggap selesai karena memang cukup memudahkan bagaimana perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain antara Jakarta dan Bandung. Tapi ketika Purbaya mengatakan tidak akan membayar hutang WUS per tahun yang menggunakan APBN, itu kan membuat bagaimana inovasi-inovasi terkait dengan APBN khususnya itu kan semakin nyata dan terus mendapat perhatian publik secara signifikan. Apa misalnya ketika Purbaya mengatakan ada endapan dana yang cukup luar biasa yang dimiliki Hmm. oleh provinsi dan kabupaten-kabupaten di Indonesia, 234 triliun yang dimiliki oleh sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi. Itu artinya apa? Purbaya ingin menjelaskan bahwa Pemda, pemerintahan daerah dalam banyak hal harus menjadi salah satu kontributor. Bagaimana untuk menciptakan suasana pertumbuhan ekonomi? Karena salah satu rumus dasar dari pertumbuhan ekonomi itu adalah daya beli masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di bawah. Dengan adanya dana Pemda yang kemudian diperuntukkan untuk kepentingan daerah dan itu diharapkan akan mampu mendobrak bagaimana daya ungkit terkait dengan daya beli masyarakat. Itu adalah contoh-contoh yang saya kira secara substantif bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purja hingga datang ini wajar
kalau kemudian mendapatkan respon yang cukup positif. Tentu di kemudian hari yang kita ingin dapatkan adalah bagaimana persoalan yang sangat prinsip dan sangat substansial, misalnya soal pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5%, Hmm, misalnya juga terkait dengan akses lapangan pekerjaan baru yang semakin terbuka, ya. itu semakin nyata dengan harapan-harapan yang ada. Saya kira di situ, Mas. Oke, kita tunggu pembuktiannya seperti apa begitu. Saya akan minta tanggapan sendiri dari Mas Tri, bagaimana kemudian para menteri-menteri dengan gaya komunikasinya, dengan susunan sekarang ada 48 menteri, kalau tidak salah 5 kepala badan dan juga 59 wamen kalau tidak salah. Bagaimana kemudian KSP melihat kabinet yang sekarang membantu Presiden Prabowo Subianto? Saya kira itu lebih sudah menggambarkan ya apa yang menjadi perwakilan ya dari akademisi ada, dari profesional ada, kita lihat Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, dan juga menteri-menteri yang lain. Dari kalangan politik juga ada perwakilan dari Golkar, Gerindra, dan lain sebagainya. Kemudian dari teknokrat juga ada beberapa menteri yang sebelumnya membantu pemerintah dan juga kerja-kerja di pemerintahan gitu. Saya kira sudah merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan saat ini dan juga menjaga keseimbangan dan iklim politik. Meskipun banyak masukan dari publik, kabinet gemuk di tengah efisiensi yang sedang dilakukan begitu, Iya. KSP menjawabnya? Iya, KSP pandangannya ya tadi sudah menjawab representasi dari publik dan juga kalangan profesional juga yang masuk ke dalam situ. Tapi saya tadi ingin kembali ke tadi soal komunikasi ke publik tadi ya. Saya kira pemerintah sekarang kan punya BKP ya, Badan Komunikasi Pemerintah, yang itu secara khusus diberikan tugas oleh mandat kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan diseminasi informasi kepada publik, yang juga mengkoordinasi fungsi dan peran dari kementerian untuk dikumpulkan disampaikan kepada publik secara terbuka. Oke, kolaborasi juga dengan KSP? Kolaborasi dengan KSP dan nggak hanya KSP, Yap. kementerian lain, kementerian teknis maupun kementerian koordinator yang mengkoordinatori masing-masing dari kementerian teknis. Oke, Bang Doli menambahkan, melihat bagaimana kemudian susunan dari kabinet Merah Putih saat ini dengan kinerja yang tadi dikatakan oleh Presiden Prabowo bahasanya harus gerak cepat juga untuk tahun kedua dan juga pembuktian tadi kata Mas Adi. Iya, saya kira lebih tepat pembuktian lebih lanjut ya. Pembuktian lebih lanjut. Pembuktian lebih lanjut tahun kedua ini. Artinya betul memang di tahun pertama sudah banyak yang dilakukan, tetapi kalaupun kemudian terlihat di sana sini masih ada kekurangan, kemudian masih ada PR-PR, itu kan selalu excuse-nya adalah bahwa ini tahun pertama, tahun konsolidasi gitu. Nah di tahun kedua saya kira tidak ada lagi nanti alasan tentang konsolidasi, karena konsolidasi politik apalagi itu sudah selesai di tahun pertama dengan apapun capaian yang selama ini sudah dikerjakan oleh pemerintahan Pak Presiden tadi yang seperti dijelaskan oleh KSP tadi itu gitu. Tapi di tahun kedua ekspektasi publik pasti akan lebih tinggi. Artinya apa yang sudah dirasakan di tahun pertama itu pasti akan lebih meningkat harapannya dari semua program, bukan hanya MBG, bukan hanya sekolah rakyat, bukan hanya cek, semuanya gitu loh. Nah itu makanya kenapa Pak Presiden menurut saya itu ada kaitannya juga nih. Bagaimana memperingatkan jajarannya di tahun kedua ini harus lebih baik dibandingkan tahun pertama. Harus lebih baik. Pembuktian ini tadi ya? Pembuktian lebih lanjut. Lebih lanjut tadi ya? Satu, kita tentu harus sama-sama sudah mengetahui apa kira-kira kelemahan dalam tahun pertama. Yang kedua, tantangan eksternal juga tidak tambah mudah sebenarnya ya. Tidak tambah mudah. Tidak tambah mudah tantangan eksternal ya? Lah iya kan kita tahu perkembangan global seperti apa ya, soal perang tarif, soal adanya geopolitik secara global juga situasi geopolitik, ada perang dan macam-macam gitu. Itu kan akan berdampak ya kepada situasi internal kita. Jadi oleh karena itu ya harus dibutuhkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi, kesungguhan yang juga lebih tinggi, dan ukuran-ukuran yang lebih jelas supaya memang masyarakat bisa merasakan secara langsung apa yang memang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Ukuran jelas ini tadi apa saja kalau menurut Bang Doli? Ya tadi misalnya ya soal pertumbuhan ekonomi. Tentu kita menginginkan nanti adanya aktivitas ekonomi yang lebih dari sekarang. Ya masyarakat bisa mendapatkan harga lebih terjangkau misalnya ya. Pendidikan itu bisa juga semakin masif gitu ya. Tingkat pengangguran menurun, nah gitu. Kan itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh
setiap rakyat kepada pemerintahnya. Oke. Mencapai 8% itu optimisme tetap ada, meskipun para ekonom bilang ini agak berat nih. Iya, saya kira munculnya Pak Purbaya ini secara psikologis itu memunculkan optimisme baru, ya kan? Jadi apa yang disampaikan dengan pola kerja yang berbeda dengan selama ini, terutama dengan Menteri Keuangan yang sebelumnya gitu ya, yaitu ada ekspektasi baru lah masyarakat. Nah kita akan lihat nanti kira-kira 3 bulan, 6 bulan ke depan apa yang sudah dikerjakan atau yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan itu bisa kelihatan terasa konkret nyata buat masyarakat atau tidak. Oke, harusnya butuh juga menteri-menteri yang membutuhkan tadi, yang menggairahkan optimisme baru tentunya ya Bang. Tidak hanya Purbaya tapi juga menteri-menteri yang lain juga harus tadi digerakkan untuk kemudian memunculkan optimisme daripada rakyat sendiri. Mas Adi, komentar Anda, apa yang kemudian menjadi tantangan di tahun kedua dan juga tahun-tahun ke depan dalam Kabinet Merah Putih selain apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Doli dan juga Mas Ri? Silakan, Mas Adi, tanggapan Anda. Mas Adi, mohon maaf, audionya masih belum dibuka. Ya, mohon maaf, Mas Adi. Ya, kita masih memperbaiki komunikasi dengan Mas Adi. Mas Ri, singkat saja, apa yang kemudian Anda akan harapkan ke depan dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Saya kira harapannya semuanya hampir sama. Saya kira yang pertama kita butuh konsistensi, pertumbuhan ekonomi, kemudian transformasi industri dan juga digital serta ketahanan pangan dan energi yang harus kita jaga dan juga harapkan secara bersama-sama. Kemudian saya kira tadi saya katakan, saya ulang lagi, pemerintah itu tidak buta dan tuli mendengarkan aspirasi publik dan juga mencoba berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan ekspektasi publik terhadap kerja-kerja dari pemerintah. Ya tadi kerja siang malam Sabtu Minggu tetap untuk Pak Presiden. Dan perlu menjadi catatan, KSP ini memastikan dari program kerja ini tidak hanya kalau Pak Kepala Staf Kepresidenan dengan Menteri, kalau kami ini memastikan hingga eselon 3-nya bekerja dengan baik dan juga bekerja dengan benar. Dan juga tentu tadi yang menjadi tema ini, bekerja dengan cepat. Gitu. Jadi kami rutin, kami undang eselon 1, 2, 3 setiap minggu, setiap hari untuk memastikan semua bekerja dengan baik dan juga cepat. Cepat dan juga tepat. Bang Doli, harapannya singkat saja terakhir. Ya kita berharap memang apa yang menjadi kesepakatan kita, ya kita sudah memilih Pak Presiden Prabowo sebagai presiden kita 5 tahun yang akan datang. Tentu kita harus dukung dengan semua programnya dan harapan kita 5 tahun nanti di 2029 ya capaian-capaian yang kita sampaikan dulu pada saat kampanye dan apa yang menjadi visi dan program Pak Prabowo itu bisa terlaksana dan kemudian seterusnya bisa berjalan dengan baik. Baik, itu juga harapan dari Bang Doli dan harapan dari Mas Tri yang kemudian juga sudah dituliskan di logo Arah Angin TVRI. Kita tentu terbangkan dari pesawat kertas ini. Seperti apa kemudian kinerja dari Kabinet Merah Putih ke depan, kita akan tunggu tentunya pembuktiannya. Dan kita akan terbangkan terlebih dahulu pesawatnya dan semoga juga menjadi harapan di tengah sorotan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran untuk terus bekerja lebih cepat lagi. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Tri, terima kasih Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami secara daring dan demikianlah Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Tri. Bang Doli.